Teteh percaya atau enggak? Apa? Pernya itu Ngacor? ngacor. Asli? Di jalan petanahan di Itu teh. motornya jalan-jalan, cuman jadi kayak struk ringan gini. Tapi karena untungnya barudak dibalut selalu dengan komedi jeung seri, jadi diganti dulu awalnya pakai kayu, minta keluarga ku kayu. Cuman kayu juga, bos tak kuat bos patah. Aku mah lagi nggak bisa jauh dari kamu ya yang. Bayangkan coba dijawab Bayangin. seperti itu. Ya udah ya, ngarang-ngarang kasal, jengkel berangkat. Antap weh. Mantap, padahal jauh. Pas dilihat di belakang, jadi kayak film India, ceweknya gini. Turun, akhirnya lari. Lari si ceweknya jalan, si cowoknya maju. Udah tapi si ceweknya naik, weh. Kamu kenapa? Enggak. Kamu kenapa? Enggak. Kali. Kamu kenapa? Pikir, weh. Anak motor teh red flag cenah. Ih. Atau cewek-cewek. Aoni itu mah kayaknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arginanya Sampurasun. Apa kabar hari ini? Rampes ya. Apa kabar hari ini? Apakah masih berada di status yang tidak ada kepastian itu ya? Kemarin kita tarik tunai nih, sekarang kita tarik nafas kebetulan nih teman-teman. Udah hari Senin lagi, kita harus kerja lagi, tapi ya namanya hidup ya harus disyukuri dan dijalani. Hari ini kita masih di segmen komunitas nih, balik lagi komunitas. Kalau kemarin kita ngobrolin di atas-atas gunung, sekarang kita ada sama komunitas yang di bawah-bawah aja nih, di darat-darat aja. Tapi di sini kita nggak akan ngobrolin tentang mesin doang ya, tapi juga tentang persaudaraan, perjalanan dan cerita-cerita seru. Karena hari ini kita ada di segmen komunitas bersama Besok Seni. Seru banget ya. Rame ya, lebih rame narsumnya daripada penonton bayaran kita sepertinya di belakang sana. Ada Kang Oni dan juga Kang Chandra. Halo, apa kabar Kang? Kabar baik, Teh Selwa gimana? Alhamdulillah baik dong Kang, walaupun hari Senin ini harus kerja tapi kita harus happy ya. Gimana Kang Chandra kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Ini hari ini kita di segmen komunitas nih teman-teman. Setiap putaran roda punya kisah ya Kang ya. Hai. Dan di setiap tikungan pun ada persahabatan yang tumbuh. Jadi buat teman-teman Warginet yang penasaran nih dengan cerita passion motor akang-akang di sini, langsung aja siapin motornya sekarang enggak ya? Langsung aja siapin cemilannya, kita nonton podcast Suara Garut hari ini bersama akang-akang yang keren, Kang Odi dan juga Kang Chandra. Caca kalah Harun Kasiro. Aduh, jejak Allah ya. Hari Senin, besok Senin. Hari Senin dan besok Senin. Pas sekali ya ini perpaduan namanya Kang ya. Apa tuh artinya besok Senin sebenarnya Kang? Boleh Oni. Besok Senin adalah perkumpulannya atau komunitas. Bukan komunitas sih. Gimana tuh? Lebih ke kolektif. Kita namanya diri sendiri tuh Besok Senin Kolektif Pride. Besok Senin Kolektif Ya. Pride ya. Berarti antara komunitas sama kolektif tuh ada perbedaan ya Kang ya? Ya. Apa tuh Kang perbedaannya? Mungkin kalau dasarnya kolektif mah nggak ada ketua, Status keanggotaan. ada ART, ada gobret, nggak ada yang kayak gitu aja. Jadi kita mah adanya dengan tersendiri secara organik, besarnya dengan secara organik, dan bisa juga hilangnya juga secara organik. Tapi minta semoga panjang terus ya Kang. Amin. Doa anak Warginet. Doanya ya Kang. Gimana tuh Kang awal mulanya bisa terbentuk si Besok Senin? Apakah dari Kang Oni sendiri atau kita lagi ngumpul-ngumpul nih kayak sama suka motor nih atau kayak gimana tuh Kang? Oh, kalau bicara awalnya jadi kita tuh sering kumpul-kumpul di salah satu bengkel di Garut di depan SMA 6, sudah biasa garage. Kita tuh sering main bareng-bareng. Main bareng-bareng. Biasa tuh Instagram dan lain-lain. Kebanyakan jadi meninggal ngajak. Banyak omongan-omongan nih, misalkan di SG nih. Mending ngajak. Pas diajak kayak tuh Abina cenah dipiwaran ku kolot, ada yang begitunya. Alasan paling unik
Apa tuh selain di piwarang kukolot? Gak bisa ikut. Heeh. Soalnya Pak Baget-baget jeung kabogona. Banget itu. Pak Baget-baget jeung kabogona Oke. jadi gak bisa ikut. Si Gana gitu teh bisa diajaknya. Oke. Bikinlah, ya udah tuh kita motoran teh hari Minggu aja. Hari Minggu dilihat-lihat, lamun hari Minggu mah semua oge pasti tahu gitu. Ya udah weh, besok Senin. Iraha motoran besok Senin. Awalnya Seperti itu. Awalnya seperti itu. Bisa muncul besok Senin tuh dari Iya. sana ya Kang ya. Iya. Oke, itu berarti filosofinya dari sana tuh besok Senin sendiri. Tapi menurut Kang Chandra ataupun Kang Oni sendiri, apa sih yang paling unik dari besok Senin ini dibandingkan dengan komunitas yang lain? Kalau Paling unik. menurut saya paling unik Akangnya sendiri deh kayaknya yang unik. Akangnya sendiri Iya. kayaknya yang unik ya. Kalau saya sih menyikapinya bahwa semua komunitas apapun atau perkumpulan di Garut pasti mempunyai keunikannya Keunikan sendiri masing-masing. Cuman yang jadi keunikannya si besok Senin itu selain motor nanu nggak ada susuratan, bisa pajak namati. pajak namati, kebanyakan motor nate taraiangan atau berkarat. Cara iyangan. Oke. Kayaknya itu sih keunikannya mah. Terus nggak memandang bahwa harus motornya A, B, C gitu. Jadi semua jenis motor bisa masuk ke Apapun, sana. apapun, mau matic mau apapun, sekalinya kita jalan mah jalan. Motor listrik boleh? Boleh. 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 Oh, boleh juga serius. Boleh. Tapi kalau habis baterai di jalan gimana tuh motor listrik? Bisa diganti dengan motor tenaga heos. Tararik chaos. Ferrari chaos, Pak. Iya. Bisa diganti dengan itu Bisa. ya Kang ya. Jadi memang nggak memandang apapun Ya. gitu. Yang mau ikut Ikut mah, aja, ikut jalan aja, aja jalan gitu mah, dari jalan besok aja. Senin ya sih. Kadang kan emang ada beberapa yang aduh mau ikut motoran nih tapi kita nggak punya motor yang kayak mereka nih buat ikutan. Ada kan yang kayak gitu ya. Banyak. Cuma takut kayaknya misalkan aduh harus daftar dulu, harus apa dulu. Iya. Kalau Tapi di kita tuh kan kolektif ride ya. Tadi udah dijelasin dikit Oke. sama Oni. Jadi kita tuh sebenarnya jadi pergerakan aja gitu, pergerakan senang-senang buat motoran. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak ada status keanggotaan, nggak ada latar belakang yang memisahkan. Jadi lebih fleksibel aja gitu. Oke. Mau motornya apapun, latar belakangnya apapun juga bisa gitu. Jadi mengedepankan kekeluargaan mungkin ya Kang ya kalau di besok Senin ini. Kebersamaan. Nah, ngomongin tentang kekeluargaan, seberapa besar pengaruh komunitas ini ke kehidupan pribadi Kang Oni sama Kang Chandra? Saya Awalnya dulu ya. Hmm. Kalau berpengaruh, sangat berpengaruh ya teh. Iya, gimana tuh Kang? Soalnya salah satu saya media untuk bisa duduk di Suara Garut, media yang bagus ini juga karena ada yang besoknya. Masuk. Iya. Dengan saya bisa duduk di sini karena adanya besok Senin, Oke. bisa kenal sama Teteh Hawa, apalah Suara Garut. Apalagi Suara Garut kan lagi mantap-mantapnya nih. Amin ya. Jadi salah semoga, satu Kang. itu teh bati atau hasil dari Komunitas ini. Dari si besok Senin ya. Besok Senin kalau menurut pribadi. Kalau saya. Kang Oni, kalau Kang Chandra, Kalau ngaruh ke keluarga ada sih sebenarnya. gimana tuh? Pasti orang tua tuh agak kaget ya, agak shock culture gitu. Ketika lihat misalkan anak-anak motoran nih, kan beda-beda latar belakang ya. Ada yang tatoan, ada yang piercing dan lain-lain gitu. Tapi hal itu tuh jadi unik ketika awalnya yang kaget orang tua tuh. Tapi unik tuh ketika misalkan sakit atau apa. Tapi anak-anak ini nih, anak-anak motor nih yang jenguk kita gitu. Kayak gitu. Jadi kita tuh ketika main sama orang kayak gimana aja gitu, orang tua tahu, tapi ketika kita sakit, tapi kenapa nih orang-orang yang tatoan datangnya gini, ini, anak-anak motor oke. yang kelihatan stigmatisnya Oke. negatif gitu, tapi mereka yang ada gitu sih. Oke, ngomongin stigma nih ya, kita masuk ke stigma. Oh my god. Ini agak berat nih. Oh my Agak berat nih God. stigma nih. Pasti stigma terhadap anak motor dari masyarakat luas tuh. Ya kita udah pada tahu lah ya kan. Iya. Mungkin kalau aku punya cowok nih ya, Oh my Iya. god. setelahnya anak motor nih datang ke rumah orang tua aku pasti bakal gini dulu. Aduh, mending ulah deh gitu ya. Atau enggak apa deh gitu. Neng anak satu di mana? Dengan anak satu gimana? Ya gitu kan, maksudnya stigma apa yang paling sering didengar dari oleh Kang Oni atau Kang Chandra terkait anak motor gitu. Stigma yang saling dengar mah gitu ya. Misalkan di Perum aja di rumah saya. Motor nang gararan deng gitu. Motor Ya. tuh pada berisik. Iya. Kenal potnya brang-brang-brong. Nggak punya uang itu buat dicet. Bener. Karena tai ya. Karena karena itu sih stigma mah terus
urakan, suka entertainer dan lain sebagainya. Iya. Kadang itu stigma yang Sering didengar ya? Bahwa anak motor teh negatif ya Iya, gitunya. pokoknya negatif lah udah lah denger anak padahal motor mah ya. padahal gitu. Kalau Kang Chandra sering dengar tuh Kang. Sama sih sebenarnya, karena Sampai yang gitu ya? kerasa langsung sama masyarakat tuh sebenarnya knalpot kan. Iya Banyak benar. yang berisik Benar, gitu. aku juga salah satunya yang suka aduh kenapa sih gitu. Oh my god. Dan mungkin juga kayak passion anak-anak motor tuh baju hitam. Kayak gitu-gitu jadi kelihatan kayak aduh kayak pada begundal gitu, kayak pada gelap gitu ya, dark. bronze gitu. Tapi boleh tuh suatu saat mungkin dari besok Senin sendiri bikin kaos-kaosnya warna pink atau kuning gitu atau Ada. Emang ada. Nanti di stay tune aja Di Instagram. di Instagram di stay tune aja setelan sulun tapi ageng ke Bantun teh. Pasti ada gerakan-gerakan yang kayak gitu. Yang lagi tapi respect ya. Yang lagi sopan ya. Go well. Oke, itu salah satunya juga baju ya dan lain-lain ya sih memang. Tapi ada nggak Kang yang knalpotnya teh? Jadi muir gitu tak kena masalah si motornya sendiri. Jadi megangnya sendiri lah gitu. Oh ada. Oh ada. Ada pernah. Cuman baru 2 hari udah ke THT. Kata-kata yang baru 2 hari. Enggak sih, kalau untuk di Garut. Cuman saya pernah lihat di Sukaregang. Oke. Gak tahu jadi urban legend atau apa gitu ya. Jadi emang ada motor perawakannya sepuh. Jadi motornya teh kayak knalpot kobra di atas. Iya. Iya kayak gitu. Mungkin warganet juga pernah lihat di atas teh. Nggak tahu fungsinya apa. Tapi kalau menurut saya mah itulah dari custom. Dari custom ya keinginan sendiri ngahanutan oge meureun Kang tina knalpot. Bisa jadi. Ngahanutan oge begitu. Nggak ada karason ku kenapa? Langsung kayak pakai knalpotnya. Seru nih kayaknya. Emang aku udah expect bakal ketawa-ketawa sih ngobrol sama Kang Oni kita ngobrol tadi. Udah seru banget nih. Saya udah kayak agak harus berhadapan dengan Sule. Awas bogoh. Hati-hati ya. Awas. Boleh yang mau mencari pasangan ya Kang Oni di sini ya kan? Iya. Para warganet boleh. Boleh, warganet. Nama di KTP Doni Rama, di Instagram juga Doni Rama. Kang Chandra mau promosi Instagram juga nggak? Chandra Ganjar. Chandra Tapi yang jangan lupa besok IG besok Senin ya. Iya dong pasti. Di besok Senin ya. _0262. 0262. 0262 itu apa tuh? Nah, Tebak. tebak apa? 02 6262 nya warga plus 62 apa tuh ya? Teh Salwa asli Garut bukan? Asli Garut. Oh. Apa ya itu? Aku asal pernah ngobrol tapi apa gitu lupa. Jadi besok Senin 0262 itu besok Seninnya ya nama. Heeh. 02 nya 0262 nya itu kalau kita pas dulu telepon umum Kode. Garut itu adalah 0262. Iya kan kalau aku nggak ke alamin itu, kalau aku ke alamin karena Astagfirullah. kalau aku nggak ke alamin telepon gitu Ya, kan. ya. Kalau aku mah pasti kelihatan ya. Nomornya sepertinya sudah banyak. Abi insya Allah. Balik lagi ke besok Senin ya Kang. Iya. Kang Oni yang kita anggapnya sepuhnya kali ya di besok Wow, Senin. bukan. Yang dituakan mungkin atau yang didewasakan. Di besok Senin. Reng-rengannya. Oke, kita bilang reng-rengannya gimana Kang Oni menjaga keakraban di komunitas si besok Senin sendiri. Terus terutama kalau ada anggota baru. Gimana sih Kang itu? Kalau menjaga keakraban mah berjalan dengan organik aja. Misalnya nggak punya treatment harus A, B, C, D. Dan kita tuh paling ngejauhin dengan kasta-kasta anggota lama, Anggota baru. anggota Polri, anggota koperasi, nggak ada gitu. Berjalan seorganiknya aja, menjaga apa kekerabatannya atau persahabatannya gimana? Ya itu tadi kita sukanya roda 2, memotoran bersama, ya itu juga Di cukup sana ya. Oke. Jadi tidak ada diskriminasi anggota baru dan lama lah ya. Nggak ada. Kalau di besok Senin mah kita jalan bebarengan aja Jalan gitu. betul. Penting bisa dipinjeman uang, udah. Udah itu mah udah pasti. Aman, Jadi anggota kesayangan ya. Manawi. Manawi kalau Kang Chandra nih, menurut Kang Chandra sendiri kenapa sih masyarakat tuh sering banget ngecap anak motor sebagai biang masalah di jalanan? Kalau itu sih pertanyaannya serius ya. Serius ya, langsung serius ya. Kalau masyarakat yang mencap stigmatis anak motor itu jadi biang keladi di jalanan, Iya. itu sebenarnya harus ditanya dulu masyarakat yang mana sebenarnya yang ngecap kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari kita nih untuk sebagai apa ya, yang suka motor juga gitu, kita tuh sebenarnya selalu refleksi diri gitu. Apa sih yang buat masyarakat tuh ngerasa keganggu gitu? Misalkan kita nggak bisa dipungkiri knalpot kita misalkan berisik nih.
Tapi kalau kita motoran, kalau tiap acara kita tuh selalu ngingetin, saling mengingatkan kepada teman-teman. Kalau di jalan tuh, kalau kata nih ya, kalau kata teman-teman tuh, kalau kita motoran nggak usah diserem-serem. Kenapa? Nggak usah arogan, nggak usah diblar-blar, nggak usah. Oke. Kenapa? Karena udah serem. Iya. Iya, balaga tapi sopan ya. Balik lagi tadi gitu. Oke. Terus kalau misalkan ada stigmatis itu kayaknya emang masyarakat tuh lihatnya secara general aja bahwa kayaknya bisa ada geng motor mungkin yang mereka lihat. Di kejadian sebelumnya Betul. mungkin ya. Jadi digeneralisir bahwa oh yang kayak gitu tuh anak motor semuanya kayak gitu. Semuanya negatif gitu ya, padahal nggak semuanya kayak gitu. Iya, betul. Benar-benar. Gak bisa dijauhin juga sih sebenarnya. Iya, Soalnya iya. emang udah ada capnya gitu dari sana. Nah, mungkin sekarang tugasnya kita nih bahwa gak selamanya Anak motor. anak tuh motor tuh negatif ya. negatif gitu. Kadang bisa ya sesuai instruksi juga. Betul. Kalau kita mandangnya dari mana bisa juga. Aku ngobrol kan kemarin kebetulan sama salah satu, aku nggak tahu mungkin dia baru pertama kali sepertinya ikut touring sama riding sama si Besok Senin itu. Enggak kok, tapi aku sama Besok Senin itu jadi kalau kita lagi naik motor, terus lagi motoran ada motor di belakang tuh memang kita ada kayak yang ke samping dulu atau kayak gimana dan semuanya pada nurut gitu kan, pada berengan. Ya salah satu bukti lah bahwa Besok Senin itu berbeda ya dari komunitas lain ya. Tidak senegatif itu, betul ya Kang. Akang sendiri mau mengenalkan ke masyarakat luas teh seperti apa sih sebenarnya motor custom atau komunitas motor custom teh? Kalau mengenalkan ke motor custom tuh bahwa banyak gitu ya. Builder saya mah lebih ke situ. Builder di Garut yang ranahnya ke pembuat motor custom tuh di Garut tuh banyak. Keren-keren. Keren-keren. Maaf kalau nggak ada yang tersebut, ada Sugantiasa, ada No Limit, ada Science Stroke, ada Benyamin, terus ada Wobson, pokoknya banyak lah. Itu yang di Garut kota lah gitu ya. Iya. Banyak motor-motor custom yang emang builder khususnya builder emang yang harus diapresiasi, bahwa harus mengenal lebih tahu lagi lebih dalam. Pengennya sih kayak gitu, bahwa ada seni juga ya sebenarnya Kang motor custom, betul gak sih? Banyak betul. Tentang bagaimana orang-orang berekspresi lewat sikap motornya ya kan. Ide-ide liar yang di kepala, misalkan seni-seni, ada seni kidul yang di Jaraga. Sama tempat. Sama tempat. Saya nggak masuk motor. Saya nggak masuk. Iya. Emang banyak yang harus diapresiasi itu bahwa motor custom itu nggak selalu tentang stigma jeleknya. Iya. Tapi apapun yang telah menjadi produknya motornya itu adalah sebuah ide liar yang emang mungkin di pikiran itu berapa hari berapa tahun bisa terrealisasi, itu harus betul. Harus diapresiasi lah ya. Dan trennya juga Tesawa kan mungkin dari beberapa tahun terakhir tuh emang lagi trendinya nih motor custom modifikasi kayak gitu. Ditambah juga kan dari government, dari Pak Jokowi, terus Pak Gibran juga yang bikin motor chopper kayak gitu-gitu kan. Nah di situ emang ngebantu si industri-industri kreatif terutama di bidang motorcycle otomotif ini gitu. Itu ya salah satunya. Keren sih, keren. Maksudnya memang sekarang juga aku lihat udah mulai banyak nih orang-orang yang menggunakan motor custom itu sendiri ya Kang ya. Karena ketertarikannya dia salah satunya itu juga sih. Ngomongin soal tadi banyaknya komunitas custom ya atau komunitas motor lah di Garut ya. Pernah nggak sih dari kalian sendiri ada berbenturan gitu, entah konflik atau seperti apa gitu sama komunitas yang lain? Belum ada. Jangan ada sih ya sepertinya. Kalau berbenturan dengan sesama komunitas ataupun perkumpulan nggak ada, dan jangan sampai ada. Pernah gitu ya. Karena Garutnya kecil gitu. Betul. Ya. Jangan ngerusak kehangatan gara-gara naon gitu kan ya. Belum pernah, tapi kalau dengan beberapa misalkan warga, beberapa warga pernah terjadi. Pernah ada terjadi ya, itu mungkin setiap kehidupan manusia ada aja kan ya berbenturan. Betul. Itu yang mungkin nantinya akan mempererat si komunitasnya sendiri ya kan ya, kalau lewat konflik itu sebenarnya. Jadi belajar. Benar. Sebenarnya menurut Akang berdua ini media tuh punya andil gak sih dalam memperbaiki citra atau si stigma masyarakat terhadap motor-motor gitu, anak-anak motor kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi sangat andil banget atau pisan gitu ya. Pisan ya. Soalnya dari
karena media-media teh sekarang mah malahan udah alih fungsi gitu ya. Betul. Yang tadinya dari koran pindah ke internet. Betul. Yang tadinya googling pengen berita teh dari internet teh ke Google kan? Ya ke website ya. Ke website, dari website ke Google apapun itu. Sekarang mah pindah lagi. Kalau pengen tahu apa-apa teh pasti ke Instagram. Instagram. Ya. Dari Instagram sekarang rubah lagi TikTok. TikTok lebih ya. ke TikTok. Padahal itu teh searching. Nah, media-media teh sangat berperan aktif gitu ya. Beraktif. Emang berpengaruh pisan apa yang disampaikan keresahan, apapun yang pengen dibuat ataupun mempersebarluaskan ide-ide teh berperan aktif si media sosial. Berperan ya, berperan aktif. Ngomongin keresahan Kang. Keresahan Akang sendiri nih, Akang berdua ya, Kang Chandra sama Kang Oni. Apa sih keresahan sekarang gitu sebagai pencinta motor custom sendiri? Sikat Oni. Ya, Ini kayaknya udah ngedilen banget ya di sini ya, keresahannya. Udah ngedilen. Boleh diminum dulu? Sekarang saatnya boleh sambil diminum Akang. kalau keresahan masih ada beberapa gitu yang mungkin saya berharap besar di Suara Garut ini bisa tersampaikan langsung gitu ya. Semoga ya, Kang. Semoga dengan waktu dan perjalanannya. Banyak keresahan ya pertama mungkin dari beberapa ada ke pihak salam hormat ke kepolisian. Salam hormat dulu. Pak, punten sanes kumawantun gitu. Kadang kita teh keresahan teh jadi gini teh Sawa. Gimana Kang? Dulu teh waktu saya masih kelas 5 SD lah. Tahun berapa tuh kelas 5 SD? Tahun pokoknya mah sayuti melik bendera we. Ya. Oke. Kelas 5 SD tuh saya suka misalkan beli sate yang dulu mah ada di depan Reperdos lah. Beli sate. Nah, waktu zaman SD itu kalau saya ngelewat teh, wah, itu motor naonnya? Oh, motornya ceper, pas dilihat ada benderanya OGMCC. Maju lagi ke apotek Sari. Wah, itu motor apa ya? Oh, motor Tanu. Oh, ini motor custom Muriling. Teh salah. Ya, Sampaikan ke Ampera, di Ampera ada, terus teh ke Simpang 5 ada juga perkumpulan motor yang ini mah motor Eropa hungkul. Nah, itu motor dibentuknya gitu nah. Iya. Saya teh kepikiran bahwa hanya sekarang nggak ada. Iya. Nah, keresahan teh itu. Dari situ. Nah, keresahan itu teh ternyata kenapa saya tadinya ke Pak polisi. Pak polisi teh. Pas lagi beli sate itu, jadi Pak polisi itu datang. Kebetulan di ini tempat sate, ini ada anak-anak yang kopdar lah biasanya disebutnya. Iya. Gimana sebelah sini? Aman, jaga tetap ya kondisivitas dan lain semua. Aman, Pak. Oh, aman Pak. Jadi si polisi itu setiap malam itu nguriling. Oh, ternyata bisa bersinergi juga. Patroli lah ya mereka. Patroli itu jadi oh ini di sini anak-anak ini, oh ini di sini anak-anak ini, di sini. Kayak diregulasi gitu. Oke. Diplotin. Jadi oh di sini tanggung jawabnya si ini. Jadi sekarang mah nggak ada. Nah, khususnya keresahan saya tuh siapa tahu dengan adanya saya di Suara Podcast Garut, ini ya. di podcast ini tuh bisa ada lagi Pak polisi itu bawa. Oh itu motor custom. Contohnya, custom motor nabrong, teh hiangan dan lain sebagainya. Bayar di dia, tapi nepikeun ke jam 11, tapi jaga kondisivitas. Ya mungkin ada dialog nantinya untuk anak muda dan lain sebagainya seperti itu. Kepada governmentnya juga ada, kepada izin hormat itu ke bapak-bapak plat bareng. Mungkin bisa mensosialisasikan lagi bahwa motor custom teh nggak melulu tentang arogan, Berisi. tapi di dalamnya tuh ada anak muda juga, ya. Ada industri kreatif. Iya, Industri betul. kreatifnya ibu bapak bahwa pengen dong diperhatiin juga, Iya. gitu kan. Betul. Betul. Bahwa pengen kita juga berambil peran gitu ya. Mungkin kedepannya dengan kita dengan government atau dengan pemerintah, Garutnya kan terkenal dengan dodolnya tuh Sarwa. Betul. Dengan Garutnya, Iya. siapa tahu kalau dengan pemerintahan yang baru sekarang ke kita, oh customnya juga ada atau skena motornya juga. Semoga ada pandangan baru ya Kang. Pandangan baru. Benar. Karena kan pada akhirnya balik lagi tentang bagaimana kita bisa bersinergi dengan pemerintah yang Ya, ada. betul. Supaya enak juga. Karena kan mau mengangkat bahwa nggak semua stigma negatif tentang anak motor tuh benar gitu ya Kang ya. Iya. Itu berarti salah satu Bersinergi sih intinya kan, bersinergi sih ya. Itu karena enak juga sih kayaknya itu berarti Akang udah lama banget ya tahun berapa
pas masih ada sinergitas. Takut kena Itu udah lama banget ya, dan semoga kita bisa dengan pemerintahan yang baru juga ya, semoga Amin, bisa amin, menciptakan hal yang menjadi keresahan anak-anak motor juga. Ibu, Pak, Bapak, Ibu dan Bapak terpilih ya. Ya. Karena Tesalwa di tiap kota tuh misalkan kita ambil di skala nasional ya. Di Bandung tuh punya kebanggaannya sendiri gitu. Punya barbecue ride gitu. Terus di Jogja ada custom paste, di Bali ada custom warna. Ini tuh jadi kebanggaan untuk daerahnya sendiri bahwa banyak juga gitu karena ini skalanya nasional ya. Jadi banyak kayak kita aja di Garut. Saya tahu betul gitu banyak teman-teman yang berangkat ke Jogja jauh-jauh motoran karena di sana tuh emang lebih proper gitu, lebih interestingnya diangkat juga gitu. Betul. Buildernya, motor-motornya hasil karyanya gitu. Nah, kita juga di Garut gitu. Pengen lah seperti itu ya, punya tertarik. Dan motor custom juga kalau udah jadi banget tuh jadi mahal banget nggak sih? Mahal. Ya kan, ada punya harga juga lah. Punya harga, walaupun nggak bisa ditakar dengan uang ya. Cuman karena itu ide-ide liar. Tapi kalau bisa sebuah juga investasi teh lah. Betul. Nah nanti kita setelah ini aku mau ngobrolin dulu harga motor custom di belakang karena boleh. enggak ya. Mulai tertarik ini. Mulai tertarik ya, sepertinya bakal lucu aja gitu kalau saya naik motor custom ya. Tapi teman-teman Warginet jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi bersama besok Senin. Tapi kita break dulu ya. Seperti di Ragunan ya teman-teman. Kita lagi di studio ini. Seperti Ragunan. Aduh tadi aku udah langsung beli 10 motor custom langsung ya kan. Amin. Langsung beli, nanti teman-teman Suara Garut dapat satu-satu nih dari besok Senin katanya. Motor custom. Berupa brosur dan gambar. Fotonya doang di print gitu kan ya. Ditampilkan Natajos. Ditempelin di sini. Aduh, masih bersama besok Senin nih Warginet. Kami juga masih bersama Kang Chandra dan juga Kang Oni. Tadi udah ngobrol-ngobrol nih tentang motor ya. Motor custom sebenarnya gimana sih gitu ya, harga yang paling murah, yang paling mahalnya. Aku udah nanya-nanya itu. Tapi sebenarnya motor custom tuh ada nggak sih kayak peraturannya harus gimana, ada legalitasnya nggak sih? Jadi awalnya tuh kan mungkin dari lama juga si budaya custom itu udah banyak digeluti gitu ya, sama teman-teman gitu, sama yang dulu-dulu tuh udah banyak dipakai gitu, digeluti juga. Nah, cuman ada yang saya tahu ya. Jadi tahun 2023 tuh ada keluarlah peraturan Kementerian Perhubungan yang ngebahas tentang modifikasi custom bermotor di Indonesia gitu. Jadi kita juga sebenarnya udah ada payung hukumnya dari sana gitu. Cuman emang mungkin penyebaran informasi dan lainnya aja gitu yang sosialisasinya ya. Betul. Jadi bikin kita tuh kayak ragu. Kayak tadi Salwa kan nanya-nanya motor, jadi ragu ini tuh kayak gimana sih kalau polisi tuh. Tapi disesuaikan dengan peraturan undang-undang dari lalu lintas juga. Kayak misalkan
harus ada spion. Tetap fungsionalnya tuh tetap harus ada dan harus nempel gitu. Oke. Lampu-lampu kayak gitu-gitu. Oke, jadi sebenarnya udah ada ya peraturan tertulisnya gitu, tulisnya harus seperti apa, custom dan lain-lain. Udah ada lah ya payung hukumnya. Dan harusnya sebenarnya ini membantu juga deh tadi harapan-harapan yang Akang ya yang Akang bilang tentang apa sih kerja sama lah dengan pihak pemerintahan dan lain-lain, harusnya bisa lebih membantu juga ya Kang. Pak polisi, Bu, Bapak plat berem, please help me. Help me, Nah, tolong. bukan help me sih, lebih ke yuk. Let's join us gitu. Ayolah Join gitu. us, sebenarnya kan ngomongin industri motor di Garut tuh udah apa aja sih? Maksudnya udah sebanyak apa gitu? Aku kan perempuan, maksudnya tidak setahu itu ya. Ganti oli aja kan ya kalau sendiri. Telat selalu. Cacan jadi kolak macan diganti. Ceket. Bener, iya gitu. Gimana tuh Kang? Kalau industri di Garut itu kebetulan yang saya tahu di Garut itu udah pada keren-keren. Si ininya teh. Si buildernya kalau kita nyebut bilang. ya, mau di dalam segi buildernya, mau di balap-balapannya, racing-racingannya, mau di antik-antikannya, punya ciri khas masing-masing. Oke. Builder masing. Kalau salah tadi nanyainnya harus kemana atau bikinnya di mana, banyak di Garut juga. Oh, banyak banget ya ternyata. Contohnya ada misalkan di SMA 6, ya buat warginet siapa tahu bingung, ada di belokan SMA 6 ada Sugantiasa Geres, bisa Oh, bisa dicek sana. IG-nya nih di sini nih. Kayak dia di Maaf ya, itu ya. Daerah Copong ke sana ada Nolimit Karege ini Nih, di sini. Maaf ya, editor. Lima lagi biar dia nggak bisa. Aman di bukan Ciledug. Apa? Oh, ini di sini nih. Ciledug. Aduh ada. Gimana tuh? Ada di Benjamin. Nih. Ayo. Nah, ada di Benjamin, ada di daerah yang mau ke apa? Sanding. Ya, ke Sanding. Ada Wopson. Nah, empat. Ini IG-nya. Udah 4 nih editor. Satu lagi deh Kang. Di Susah, harus susah. Suci Permai. Harus susah nih, yang kelima harus susah. Di Suci Permai ada Science Room. Ada Science Room. Nah, tadi tuh nama-nama IG-nya pasti ada di sini ya. Nah, Cek aja gitu. cek aja. Banyak juga saya buat bengkel-bengkel buat restorasinya. Jadi punya ciri khas masing-masing. Masing-masingnya. Makanya dari itu yang kita pengen Garut nya ulah pas saya teh gitu. Iya. Udah mah keren sih kata ayo. Gitu kita barengan lah gitu rengangan ya. Ya, keprak berdak. Ayo punya mesel lah ya. Kalau besok sendiri Kang, bengkelnya di mana? Oh, kita mah ya universal. Universal. di mana-mana. Nomaden gitu. Iya. Misalkan nah dari contoh lah 5 bengkel tadi, kadang kita tuh suka apa ya? Silaturahmi lah. Silaturahmi ya. Misalkan dari bengkel SMA 6 nih, Oke. kita berangkat ke No Limit. No limit. Misalkan di No Limit masih wishlist nama IP teh. Waiting list. Waiting list. Wishlist. Wishlist. Sorry ya. Sorry. Dan banyak resmi. Sundau. Nah, jadi Misalkan ada lagi penuh nih di No di No Limit. Limit. waiting list. Pasti si No Limitnya lempar ke sini. Belum kemana gitu. Jadi emang si builder juga Udah tahu lah ya. udah tahu di gitu kan we. Jadi saling ngasih informasi. Berarti Jadi- uyunan banget ya. Sauyun. Dan banyak aspek juga tadi builder. Jadi kita tuh sebenarnya hampir semua aspek tuh sebenarnya itu melibatkan industri lokal juga gitu. Kayak cat, banyak juga pelaku-pelaku yang airbrush, cat, call out, Nah, gitu. kayak apa? Bukan paint strip sekarang. Pen strip. Nah, Apa tuh? iya. Paint strip itu jadi peralihan dari biasanya mah airbrush atau ngecat biasa. Yap. Tapi sekarang mah pakai Kuat. kuas. Oh. Nah, jadi bukan di bidang tentang buildernya aja. Iya. Iya. Estetikana gitu. Oh, Anjoy oke, estetik. Nah, estetiknya juga Garutnya udah kece-kece badoy. Udah kece-kece bingo ya. Bingo. Bingo. Ada No Limit nih. No Limit. Balikan deh. Pendek, woy. Bitan. Salah.
Salah. Nah, jadi kalau misalkan ada paint strip atau mau ngecat, khusus daerah Garut ada di call out. Ya, Call out custom pen. Ada call out custom pen, ada juga bahan tersawa di dunia kreatif khususnya. Iya. Sama motor itu jadi kayak apa ya, sub-subannya gitu. Iya, betul. Jadi salah satu bagiannya gitu ya. Misalkan dari motor ini teh perlu spare part ini pasti ke sini. Ke situ. Perlu catnya ke sini. Helmnya ke sini, ngejualnya ke saya. Promotor berarti pentingnya ini. COD broker. Cana koteng di tempat. Oh, COD tuh itu canda koteng di tempat. Baru lagi tuh. Ngomongin ini kan, kita sekarang agak berat lagi. Oke, boleh. Anak motor tuh red flag cenah. Ih. Atau cewek-cewek. Aoni itu mah kayaknya. Oh, ini sekarang berapa pacarnya berapa? Sia, jujur. Ngarengap. I wanna see backsound, kasih backsound. Madaok sia gajina gede apalah eta. Editor. Kalau pacar mah kebetulan 7. nggak ada lagi. Tapi? Kemarin cuman nggak ada sekarang Nggak ada sekarang. lagi fokus memperbaiki diri dan mendekatkan kepada ilahi. Masya Allah. Nah, kalau balik lagi ke anak motor Red flag. Red flag. Nah malahan mas saya mah yang pengen digaris bawahinya teh anak motor yang mana gitu. Iya. Nah, terus predikat anak motor teh Gimana? dari mana gitu. Kalau misalkan saya mah di Banjarusmi anak Karang Taruna udah ada SK-nya gitu kan. Jelas gitu. Jelas gitu. Kalau anak motor di flag ya mungkin kamu dapatnya di flag. Coba di Pulau Donirama. Masuk. Mungkin salah orang aja itu mah yang red flag. Aja, Salah kan orang aja. ada aja yang suka di ghosting Iya. kali ya atau diapain Nah. sama anak motor. Mungkin butuh IG-nya ini. Semangat editor. Pede banget. Gitu kalau Kang Chandra menghadapi stigma anak motor mah red flag Cina tuh gimana Kang? Sebenarnya kalau red flag mah nggak cuma anak motor sih harusnya ya. Harusnya. Cuman kan nggak tahu nih yang ngomong red flagnya siapa dulu. Jadi sebenarnya semua anak atau semua orang pun kayaknya bisa untuk jadi red flag gitu. Cuman emang kayaknya orangnya apes aja gitu. Oh lagi kebetulan bertemunya yang nggak baik ya. Nah yang gitu. red flagnya. Gitu. Pernah dideketin anak Oh motor? enggak, Pernah. enggak alhamdulillah ya. Saya Kenapa alhamdulillah? Kenapa alhamdulillah? enggak Alhamdulillah. alhamdulillah maksudnya. Berarti belum pulau WG saya. Abis ini sih kayaknya ada ya kali ya. Hai. Kalau tangkap. Ditiup. Aduh. Mau yang lebih gede? Gemes banget. Tapi memang cowok humoris kan biasanya lebih menarik Kang daripada cowok ganteng. Humoris teh menarik. Cuman kalau ditelisik lagi lebih dalam, bebannya gede. Kan harus lucu terus ya. Karena saya teh tipes teh. Apa tuh? Tiis pes. Tergantung tiud. Jadi spesial tapi motornya mah pasti Keren. keren. Oh, atau kalau motor mah jangan dihitung gitu ya. Kalau motor duit mah gak bisa dikonverter ya. Kalau motor mah Kalau motor, motor mah motor, uang mah uang. Gitu. banyak tadi sekarang motor di. Alhamdulillah ada 4. Ada 4 yang terparkir di luar yang disembunyikan mah nggak tahu ya. Enggak, 3 punya orang, 1 Itu sih intinya mah itu. Ini nama nitip. Intinya mah nitip. Kan nitip dari kemana? Nitip, ah. Gitu ya. Pernah nggak punya selama touring ada kejadian-kejadian lucu? Kayaknya lucu-lucu terus nih. Besok Wah. Senin. Capek sih, capek ketawa. Capek ketawa ya. Ada. Nah. Kita mah kalau touring teh pasti karena berangkatnya teh da barang rodor we gitu teh. Orang-orang teh gitu nya. Heeh. Komedi semua. Komedi bodor we punya ieu teh, punya itu. Berangkat teh heula. Iya. Kalau ngobrolin tentang senang-senang atau kejadian lucu mah apa ya? Oh, ada 2 deh. Boleh. Dua atau hiji? Regen we. Nah, regen core. Kalau saya mah, jadi pernah nih satu waktu tuh mungkin bisa di-explore juga sama Saudara Ruth. Ada di Bukit Kecapi. Bukit Kecapi, oke. Nah, pernah kan? Kan tanjakannya tuh kayak ieu nya Flying Dutchman. Flying SpongeBob. Dutchman kok apa? Nah, jadi nanjak nate emang pabelit tuh. Nah,
Jadi pas kita tuh ada berenam pakai motor ya, emang nggak harus pakai motor enggak, cuman yang lain satu orang ini dia punya motor custom juga, cuman sama cewek dia tuh pakai motor X-Ride. Saya nyebutkan merek baik. Nggak apa-apa. Sugan asup. Masuk sini. Sugan Yamaha asup berlian eta woi. Pakai X-Ride. Nah, sama anak-anak saya udah dikasih tahu, terus pakai no eta. Moal cenah pakai yang ini mah bakalan lancar. aman lah. Nah, berangkatlah dia. Pas ditanyakan yang lain mah pada nyusulin, ayo duluan. Dia mah malahan jik. Kalau bahasa ini nama enggak. Oh, jik we kita orang mau naik. Aman lah cenah sok we. Sama teh disusul. Mending turunkeun istrina, wanitanya turunin dulu, ceweknya turunin dulu biar hampang. Jawabannya apa teh? Apa sih? Aku mah lagi nggak bisa jauh dari kamu ya, Yang. Bayangkan coba dijawab seperti itu. Ya udah ya, ngarang-ngarang kasal, jengkel, berangkat. Antap we. Mantap. Padahal jauh. Pas dilihat di belakang, jadi kayak film India, ceweknya gini. turun akhirnya lari si ceweknya jalan, si cowoknya maju. Udah tapi si ceweknya naik weh. Kamu kenapa? Enggak. Kamu kenapa? Enggak. Ketiga lagi. Kamu kenapa? Pikir weh. Ya pikiran ya. Emang jagung teh. Jagung si apanya? Nanjakna teh. Oh, jagung banget. Oh, curang. Nah yang apa bodor teh jadi teh itu pas nyapikir weh. Diambe-ambe. Nah, itu teh bau hangit. Duh kirain teh bujur tenderloin. Pakai mesinnya yang digadang-gadang bakal bisa kuat. Ya, tapi malahan bau kersen bakar. Oh, jadi perhit gitu ya? Perhit. Oh, itu lucu sih emang. Ada lagi yang lebih lucu mah yang pas ke besok Senin away ke Yogyakarta. Oh. Bring ada 15 motor gitu. Coba. Gimana tuh? Jadi ada teman kita namanya Rigen. Oke. Rigen ini sebenarnya namanya bukan Rigen, namanya tuh siapa sih? Ajmi namanya Ajmi. Tapi mirip Rigen. Cuman mirip Rigen. Bukan Rigen artis, Rigen yang buat cucian. Rigen jujur naik swag. Rigen. Jadi dia tuh kan perawakannya ya cukup sehat lah ya. Jangkung ipis juga habis. Nu ipis dompet mah kan? Oh ini Rigen ini orangnya nih. Nah Rigen ini orangnya ya. Biar nggak penasaran. Ampun terus Rigen ini tuh diam aja lucu gitu. Terus waktu ke Jogja teman-teman tuh pada cerita sampai bikin video kalau tahu Rigen Core gitu lah. Ya. Jadi dia tuh ada kolam renang kan. Teman-teman tuh nyuruh turun Gen, ayo renang. Enggak. Anak-anak di bawah, terus sama anak-anak dipaksa terus kan. Ya udah turun. Pas Rigen turun, kan jadi membuat ombak dong. Buat ombak. Anak-anak semuanya pada gini. Wah. Kocak sih gitu ya. Ada lagi Rigen yang satu lagi teh. Yang mana? Nah, pas di Jogja. Jadi Hulk. Bukan, ada lagi. Di Jogja tuh kan ada kalau boleh di searching ya, jalan Petanahan atau jalan Dendles. Ya, Dendles. Petanahan, oke. Itu teh terbentang lurus. Di sini nih jalan Petanahan ya. Terus karunya teh. Nah, ya namahan jalan Petanahan panjang itu berapa kilometer lah gitu ya. Lurus. Dengan postur Rigen yang perawakannya kayak bugar lah gitu. Aderai tapi delapan di satu gen. Aderai delapan di gitu. Dengan motor yang ya bodor saya ya. Kalau nggak tahu kebayang atau nggak, jadi gini teh. Pas naik motor, motornya tuh tahu sobleker. Terus belajar sok. Yang penahan per. Oh iya. Nah, Teteh percaya atau enggak? Apa? Pernya tuh ngacor. Di jalan Petanahan di itu teh. Motornya jalan-jalan, cuma jadi kayak struk ringan gitu. Tapi karena untungnya barudak dibalut selalu dengan komedi jeung seri, jadi diganti dulu awalnya pakai kayu, minta keluarga ku kayu. Cuman kayu juga bos tak kuat bos patah.
Oh kayaknya ngomong. demo. Ampun kata sampai akhirnya sama Seikatsu Garage itu, Seikatsu Garage si Iip yang di Lampegan. Dia tuh kebetulan mekanik juga ikut sama anak-anak, jadi diganti sama standar. Dan akhirnya motornya jalan bisa maju, cuman nggak bisa standar. Jadi kalau di pom itu di gubernur jangan cegah sampai masalah agama berat loh. Sampai ada masalah agama. Itu sih paling lucu mah. Lucu, banyak banget sih kayaknya lucu-lucu. Tapi teman-teman Suara Garut kalau mau ikut touring sama saya besok Senin boleh gak? Boleh banget. Boleh banget. Kita kayaknya seru ya, kita mau bertemu di game juga. Siapa tahu ya bisa ketemu. Banyak spesies. Spesies langka. Yes. Ya. Saya sampai merah loh ya di kamera terus. Ada banyak ya spesiesnya ada Edo Binturong. Edo Binturong. Yes. Jadi dia mah orang biasa, cuman Tapi- hobinya teh kerasukan diri sendiri. Jadi kerasukan diri sendiri. Jadi kita suka diri sendiri kemana? Ya nantilah kita. Nanti kita ketemu ya, kita review. Banyak. Kalau kita mau ikut motoran, apa sih budaya-budayanya kayak setiap hari Senin, setiap besok Senin pasti ada budaya motoran. Ada budaya lain nggak di besok Senin? Boleh, jadi kan besok Senin tuh landasannya emang motoran ya. Jadi kita tuh bisa dicek di Instagramnya juga kalau ada yang mau ikut di DM aja di besok Senin _0262. Oke. Nah kita juga sering ngadain beberapa event atau acara gitu. Ada agenda-agenda kita yang mulai dari agenda tahunan, bulanan gitu, bisa di stay tune di sana. Cuman yang pernah kita lakuin tuh ada beberapa sih kayak Apa tuh? sektor misal besok COD. Nah besok Apa Senin tuh besok COD tuh COD? karena kita tuh kan agak resah ya ngelihat teman-teman pada ngejual motor. Oh. Atuh itu terus rek mau motor anjing saha lamun jarwa motorna. Iya. Tapi kan namanya orang kan beda-beda prioritas, beda-beda Iya, kebutuhan. betul. Ya udah daripada mereka kesusahan sebagai penjual nyari pembeli gitu. Ya udah kita bikinin satu kegiatan nih Oh. dari anak-anak gitu. Dari Risan, dari Adu, dari teman-teman tuh kita bikin aja nih besok COD. Gitu. Jadi tadinya yang motor gak mau dijual kusabab mau ngebaturin Chandra yang ngejual. Chandra yang jual, jadi yaudah kita bikin acara namanya apa besok COD. Besok COD. Oh, besok Dijual COD. semua. For sale gitu, for sale. Ada yang punya. iya. Dan alhamdulillah ada 2 teh. Apa yang tuh? orang lewat terus ngebeli. Pengen itu langsung Betul. Pengen. spontan di sana. Spontan. Iya. Lo tong. Karena kita ngambilnya juga tempatnya pinggir jalan kayak gitu-gitu. Terus selain besok COD ada kita tuh suka ngerespon tiap bulannya tuh misalkan ada yang seru apa nih, misalkan Agustusan, misalkan ada Halloween, terus misalkan ada Valentine. Momentum lah ya. Iya, momentum gitu. Terakhir Oke. tuh kita November di ini Marakayangan. Marakayangan tuh apa tuh, event apa tuh kalau boleh dijelasin Marakayangan ke warganet? tuh jadi itu tuh event atau acara yang ngerespon Halloween gitu. Oh. Iya, jadi kita pakai dress code. Oh, ada dress code juga. Betul, ada hadiahnya juga, banyak hadiahnya iya. juga gitu. Di situ kita yang paling penting tuh kita juga selalu nge-show up dari hasil karya industri lokal. Khususnya Garut. Khususnya Garut gitu. Kalau event terdekatnya besok Senin apa itu? Ada event terdekatnya kah? Kalau info apa ya? Paling terdekat mungkin kalau dikasih umur, waktu dan rezekinya Amin. ada di Februari. Oke. Ada di Februari. Terus April mungkin kalau jadi ya minta doanya juga, Dan dukungannya. minta Amin, doa amin, sama dukungannya untuk Suara Suara Garut ya. Ya kalau doa mah banyak eta we. Jadi Jadi duduk. Ya mungkin untuk Suara Garut bisa lebih membantu lah Oke. kegiatan. Mungkin kita bisa kolaborasi ya Kang dalam Bisa. flyer dan lain-lain ya Apapun sebagai semua. media partner atau apa, nantilah kita obrol-obrol di belakang ya Kang ya. Mungkin ada terakhir Kang dari Kang Chandra atau Kang Oni nih yang mau disampaikan ke warganet sebelum kita menutup podcast kita hari ini Kang. Kalau dari karena ini temanya si besok Senin ya. Karena si besok Senin. Besok Senin 0262 itu selalu punya tagline bahwa let's ride. Let's ride. Mari kita berkendara. Oke. Dan ride for fun. ride for fun, not for famous. Artinya tuh kalau berkendara mah nya berkendara teu kudu pak keren-keren. Nah, anu keren mah nu salatna teu katinggalin Betul. waktu. Anu ka gereja na teu tinggalin, anu ka budana tinggalin, anu nya kakolot. Betul. Da eta nu keren mah nu famous mah. Nah, saya ini bukti salah satu anak motor itu tidak selalu negatif ya Kang Oni. Tepuk tangan. Koni Rama. Kalau Kang Chandra mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman warganet.
Kalau dari Chandra sih mengharapkan sebenarnya sinergitas dari semua pihak ya, karena setelah kita menjalani ternyata kita nggak bisa jalan sendiri. kita nggak bisa sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa Perlu support pihak ya? betul, tanpa support teman-teman gitu, karena teman-teman yang di bidang yang sama itu pasti banyak andilnya, dan terlebih juga di teman-teman yang beda industri kayak misalkan kreatif, entah itu industri bisnis ataupun apapun, itu tuh ternyata bisa untuk membantu gitu. Karena tujuan kita tuh sebenarnya motoran untuk tadi ketahui nih, untuk seneng-seneng. Tapi kita juga ternyata disadarkan oleh teman-teman juga, apalagi sama yang udah duluan bikin kayak kita ya, bahwa kita tuh tetap bakal bersinggungan dengan pemerintah, dengan polisi gitu. Jadi saya harap sih untuk bisa sinergitas aja untuk Garut yang lebih baik, untuk suara Garut yang lebih keren. Lebih keren. Untuk besok Senin. Besok Senin yang Senin lebih yang mantap. lebih sukses ya. Betul. Boleh tepuk tangan buat narasumber hari ini. Terima kasih Kang Udin dan Kang Chandra sudah berbagi Sama-sama. bersama saya. Kayaknya abis ini kita mau nongkrong juga deh, karena masih banyak banget kayaknya cerita seru yang disembunyiin ya di belakang. Sama kopi juga belum habis. Tapi juga nanti kita bikin lagi kalau Bikin lagi. misalkan tenang aja di sini ya. Ada okenya juga ada. Nanti Kang kita mau minjem Aoni buat stay di sini supaya ada hiburan di kantor. Katanya angkotnya udah capek dibikin badut wae sama cewek-cewek teh. Tas ya, curhat. Nah, bete mending take out aja lah. Sekali lagi terima kasih Kang Odin. Terima kasih Suara Garut, sukses semua. Halo, terima kasih semua teman-teman. Inilah salah satunya dari bincang kita hari ini, membuktikan bahwa stigma negatif itu tidak selamanya negatif ya teman-teman. Dibuktikan juga lewat besok Senin hari ini yang ngobrol bareng kita bahwa ya saat raungan mesin mereka berbunyi itu tandanya kehidupan mereka dimulai gitu. Menyalawi. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih juga untuk Warginet yang selalu menyaksikan podcast kami. Jikalau memang ada dari teman-teman Warginet yang punya isu-isu atau fakta-fakta menarik di sekitar kalian, boleh langsung kehubungi ke 0811-220335. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @suaragarut.id dan juga TikTok kami di suaragarut.id. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Aku mau riding nih abis ini ya. Pamit undur diri. Aku Awa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, misalnya itu